setelah dia menikam perut ayahnya, dia itu mengambil usus dari tubuh ayahnya. Dan seketika itu pula, kakek itu melepaskan segerombol anjing-anjing miliknya ya guys ya, yang sedang Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Nah, di video kali ini aku bakal kasih lihat kalian sebuah video tentang impostor rahasia terbaru ya guys ya. Dan aku jamin kalian juga belum tahu akan hal ini. Kenapa? Karena impostor rahasia ini itu tuh ditemukan oleh salah satu YouTuber dari luar negeri ya guys ya. Dan nama impostor rahasia ini adalah El Silbon. Kakak, namanya aneh banget. Silbon, El Silbon. Itu dari negara mana, Kak? Nah, guys ya, El Silbon ini itu adalah sebuah legenda tadinya. Dan legenda ini tuh berkembang di negara Venezuela dan juga Kolombia sih ya guys ya. Nah, El Silbon ini adalah sesosok makhluk kejadian atau gentayangan di bumi dan dia itu membawa sekantong tulang. Hah? Bawa tulang? Ngapain coba dia bawa tulang? Oke guys, mungkin sebelum masuk ke dalam video gameplaynya, nih aku bakal jelasin kalian sedikit tentang asal-usul si El Silbon ya guys ya. Jadi, El Silbon itu dulunya adalah seorang anak tunggal ya guys ya, dan dia berjenis kelamin laki-laki. Dan dia itu tinggal bersama kedua buah orang tuanya di negara Venezuela. Nah, sebagai anak tunggal ya guys ya, mungkin kalian juga ada yang merasakan. Jadi dia itu bener-bener dimanja abis-abisan ya guys ya. Apapun dibeliin, kalau dia minta apa bener-bener kayak iya segala macam, dimanja segala macam lah ya guys ya. Nah ternyata kalau misalnya anak kecil dari ya bayi aja udah dimanja ya guys ya, dia gedenya tuh makin menjadi-jadi guys ya. Anak itu semakin besar, tumbuh menjadi anak yang pembangkang dan juga besar kepala ya guys ya, diikuti dengan keras kepala juga sih. Nah guys ya, pada suatu hari dia itu meminta ke ayah. Nah guys, pada suatu hari dia itu meminta ke ayahnya bahwa dia itu sedang pengen banget makan yang namanya daging rusa guys. Dan ayahnya itu tidak dapat mengabulkan permintaannya, mungkin karena finansial ataukah hal lain, aku pun juga nggak tahu karena nggak ada informasi tentang hal itu ya guys ya. Tapi karena ayahnya itu tidak bisa mengabulkan permintaannya, anak laki-laki ini tuh mengamuk ya guys ya, dia mengamuk dan ini parahnya, dia mengambil pisau serta dia menikam perut si ayah ya guys ya. Dan nggak berhenti sampai situ ya guys ya. Setelah dia menikam perut ayahnya, dia itu mengambil usus dari tubuh ayahnya dan diberikan kepada ibunya ya guys ya. Dan dia asal aja bilang kayak gini ke ibunya, "Bu, ini ada usus, aku lagi pengen makan, masakin ya." Dan kalian tahu, bener, ibunya itu nggak tahu apa-apa dan membantu untuk memasak usus yang sebenarnya adalah usus dari almarhum suaminya gitu. Tapi setelah kayak lagi dimasak, proses masak gitu ya guys ya, ibu itu tuh menjadi curiga ya guys ya, karena tampilan daging-daging dan juga ususnya itu kayak berbentuk aneh banget. Ini nggak mungkin usus ada yang segede gini gitu ya guys ya. Dan akhirnya sang ibu pun menyadari akan kejadian naas tersebut. Ya istrinya atau ibunya itu tentunya sedih banget dong ya, kok bisa sih selama ini anakku itu dimanja abis-abisan, tapi dengan perkara kayak gini doang gak bisa kabulin satu buah permintaannya, anaknya malah menikam ayahnya sendiri. Kayak gak logis gitu ya guys ya, kayak ada benih-benih psikopat. Dan ibunya itu terlarut dalam kesedihan, serta jadinya si anaknya itu dititipkan ke kakeknya. Nah kakeknya ini tuh keras banget ya guys ya. Nah seketika anak ini tuh diurusin sama kakeknya, kakek itu bener-bener gak terima karena anaknya, si papanya tadi, itu tuh telah bisa dibilang ditikam. Ya guys ya, jadi meninggoy gara-gara tuh anak ya guys ya. Nih kakek itu mencambuki si anak itu abis-abisan dan nyaris hingga tewas ya guys ya. Kemudian guys, kalau dicambuk itu kan bener-bener ada kayak luka-luka ya guys ya. Luka di sekujur tubuh kayak gitu. Dan kalian tahu kan luka itu perih banget kalau misalnya terkena alkohol.
Tapi tidak, kakek ini malah kayak melumuri luka-luka tersebut dengan perasan cabe atau perasan lemon. Kalian bisa bayangin gak? Seperti apa lukanya itu guys, ya ampun. Oke guys, dan ini puncaknya ya. Si kakek itu benci banget sama anak tersebut. Jadi dia itu memberikan suatu kantong berisi tulang-tulang almarhum ayahnya untuk dia bawa dan lari ya guys ya. Kenapa lari? Karena kakek itu berniat untuk membuang tuh anak. Dan seketika itu pula kakek itu melepaskan segerombol anjing-anjing miliknya ya guys ya, yang sedang kelaparan. Dan ya, anjing tersebut tuh mengejar tubuh anak itu ya guys ya, dan anak itu pun berlari tapi nggak bisa jauh-jauh juga karena dia itu juga sudah kesakitan. Akan tetapi sesaat sebelum anjing-anjing ini itu menewaskan cucunya sendiri, si kakek itu melontarkan sebuah kutukan yang mengubah anak itu menjadi makhluk bernama El Silbon. Nah, konon katanya ya guys ya, memang El Silbon ini diusut itu masih kayak gentayangan di muka bumi ini. Dan ini ciri khasnya, dia gentayangan itu sambil bersiul-siul dan memasuki rumah-rumah warga tanpa ketahuan siapapun. Dia itu juga suka menebar tulang-tulang tersebut di lantai dan juga sambil ngitungin di dalam rumah guys. Jadi dia bisa dibilang udah bersiul, dia bawa sekantong tulang dan dia diem-diem kayak gitu lah guys ya. Nah, kalian udah tahu kan seberapa menyeramkannya El Silbon ini dari asal-usul yang sudah aku ceritakan. Mari sekarang kita bakalan lanjut ke dalam video gameplaynya ya guys ya. Seserem apa sih El Silbon kalau di dalam game Among Us? Yuk kita lihat ya. Oke guys, nih ya, jadi video ini tuh aku ambil dari salah satu YouTuber yang bernama Jondres GC. Dan dia itu dari negara mungkin Venezuela juga ya, aku juga nggak gitu tahu. Karena ini bahasanya sepertinya bahasa Spanyol. Dan dia ini sedang berjalan-jalan di peta planet Polus, lalu dia itu ngeliat CCTV. Dan bener-bener ada yang aneh, karena ini dummy satu ya guys, warna merah. Dia sedang dance gitu, sedang menari-nari di dekat kolam lava. Terus aku tiba-tiba error. Dan ini ya guys ya, El Silbon. Oh my god, langsung di-kill dengan cara siulan. Dan bahkan nggak ada tulangnya guys. Tulangnya berarti dikumpulin di tas tersebut. Ini error. Wah guys, error guys. Dan tiba-tiba dia datang ke sini ya guys ya. Akankah si Jondres DC ini juga di-kill oleh El Silbon? Tapi sebenarnya gimana ya kalau misalnya kita sampai bertemu dengan hantu El Silbon ini? Tuh kan bener-bener langsung Jondres saja juga udah terkill dan bahkan tulangnya juga sudah tidak tersisa ya guys ya. Kalian pasti aware jika crewmate itu meninggoy, dia itu pasti ada sisa tulangnya gitu yang muncul ya guys ya. Tapi tadi tuh enggak. Dan Jondres ini dia itu mencoba kembali ya guys ya, main ke peta planet Polus bersama dengan teman-temannya gitu. Dan dia kembali menjadi seorang crewmate. Kita lihat ya guys ya, ini dia sedang berkeliling, berkelana. Dia jiwanya bener-bener petualangan banget gak sih? Aku kayak udah takut kalau misalnya tentang legenda-legenda kayak gitu tau gak sih? Kayak legenda itu ada di Venezuela dan sampai detik ini orang-orang di Venezuela dan juga Kolombia itu percaya dengan adanya hantu El Silbon. Guys, lihat, gak ada tulangnya. Karena mungkin tulangnya itu ditaruh di kantong miliknya ya guys ya. Ini dia mencoba emergency meeting tapi bener-bener gak bisa, langsung kayak no one was ejected gitu. Ini masih gimana? Kok hitam? Guys, tiba-tiba datang dong. Terus dia dengan bersiul. Lari dong, lari, itu yang hitamnya aja udah di-kill ya guys ya. Kenapa Jondres ini gak mau lari ya guys ya? Dan suara siulannya ini kayak kita masih gimana gitu ya guys ya, antara mungkin kita ikutan bersiul atau kok hilang? Kok hilang? Tadi apa yang dilakukan Jondres guys? Oh, dia tutup mata. Tadi dia menutup matanya ya guys ya. Apakah dengan menutup mata saja itu tuh bisa untuk mengusir si El Silbon ya? Bahkan di dropship teman yang satu lagi crewmate warna pink juga sudah terkill. Berarti harusnya udah selesai dong gamenya ya guys ya. Karena tadi aku lihat-lihat dia tuh main cuma berempat. Sementara oh my god guys, ada komen dari Silbon, El Silbon ini. Waduh. Kok ini aku yang jadi deg-degan, padahal ini video orang.
Kenapa aku yang deg-degan? Nggak tahu juga ya guys ya. Cuman ya, kalau suatu legenda itu lumayan aku agak risih gitu bisa dibilang ya guys ya. Dan dia itu kayak ngetik suatu kode yang namanya Silbon. Dan dia langsung berempat sama teman-teman yang tadi muncul di ruangan O2 ya guys ya. Akankah El Silbon datang lagi ke sini? Aku juga nggak tahu sih ya guys ya. Tapi ini kayak rasanya deg-degan banget gak sih? Oh, dia bersiul lagi guys, dia bersiul lagi. Guys, ini mesti tutup mata lagi gak sih Jondres? Oh my god, temannya yang warna merah tua dan juga si hitam juga sudah terkill. Ini yang pink gimana? Yang pink si Adri SM kok baik-baik aja? Guys, si Wulanda itu bikin si gue lah Melodia. Oh, ini harus ngikutin melodi yang ada. Berarti harus ngikutan Siul juga ya dong? Tapi ini melodinya aneh banget. Tuh, si Pink ngikutin ya. Si Pink ngikutin dengan cara gitu ya guys ya. Dia bersiul. Jujur aku kalau sampai ketemu El Silbon, aku tuh gak bisa bersiul loh. Lah, dia udah ngikutin melodinya. Apa jangan-jangan melodinya salah? Berarti ini giliran si warna ungu ya, si Jondres untuk bisa bersiul. Oke, dan aku doain semoga dia nggak sampai salah ya melodinya ya guys ya. Kalau nggak, oh ternyata benar. Dibalas dengan adanya siulan lagi ya guys ya. Dia bersiul kembali. Oke, dan sepertinya El Silbon ini tidak berniat untuk mencelakakan si Jondres ya guys ya. Wah guys, aku yang gak bisa bersiul ini bagaimana kalau sampai ketemu si El Silbon? Guys. Ini sampai kapan bersiulnya? Kalian tau gak sih kalau bersiul itu kan bikin capek ya, kayak tenggorokan kering. Sampai kapan? Tapi El Silbon ini kayak mungkin mata jadi merah guys. Apa yang salah? Aku sih kalau udah jadi Jondres, aku mending lari atau matiin game kuak. Dia hilang dong. Dan kenapa tadi ada sesosok anjing yang masuk ke dalam van? Dan tulisannya Victoria dong. Guys, jadi cara untuk biar bisa lari dari kejarannya El Silbon adalah kamu agar bisa untuk mengikuti melodi yang ada ya guys ya. Dan tidak boleh salah. Ya kayak aku gak bisa siul ya, udah bye-bye, tinggal kenangan gak sih? Oke ya guys, mungkin tadi aku pengen ulang sedikit dulu ya guys ya, ulang sedikit tentang siulannya, karena aku penasaran banget. Ini coba kita back yang tadi, tuh siulannya kayak gitu. Pokoknya kita harus senantiasa bersiul sampai matanya si El Silbon itu merah. Wow. Oke guys, gimana menurut pendapat kalian tentang hantu Itau? Oke guys, gimana menurut pendapat kalian tentang hantu atau impostor rahasia yang bernama El Silbon ini? Mengingat dia itu datangnya bukan dari Indonesia ya guys ya. Jadi harusnya nih kita yang di Indonesia nih aman-aman aja ya guys ya. Karena aku sendiri pun udah mencoba untuk memanggil si El Silbon, gak bisa ya guys ya. Ya mungkin dia emang adanya di Venezuela atau Kolombia aja. Jadi harusnya kita aman ya guys ya. Oke, aku mau pamit undur diri terlebih dahulu. Dan thank you buat kalian-kalian yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Love you guys. Dadah, stay safe. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.